Irjen Verdi Sambo ditangkap, begini suasana Mabes Polri malam ini. Verdi Sambo dikabarkan ditangkap dan ditahan ke sel tahanan di Makobrimob Polri, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Penangkapan dilakukan setelah menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri. Sejumlah personel Brimob sejak siang tadi mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri. Di Propam Polri, Irjen Verdi Sambo telah ditangkap dan ditahan di Makobrimob pada Sabtu 6 Agustus. Penjelasan yang datangnya dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Andirian Jayadi, yang dia akhirnya menjelaskan bahwa kedatangan pasukan Brimob itu atas permintaan langsung dari Kepala Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Katanya untuk pengamanan. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, untuk pengamanan apa gitu ya? Pengamanan dari ancaman siapa? Yang ini tidak dijelaskan. Nah, kalau benar berita yang disampaikan oleh inilah.com tadi, berarti ini adalah untuk pengamanan berkaitan penahanan dengan Irjen Polri Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Makobrimob dalam kasus kematian Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Sabtu, 6 Agustus 2022. Pantauan langsung MNC Portal di Mabes Polri di lokasi. Terlihat sejumlah wartawan berada di lokasi sejak siang hari. Terlihat beberapa pasukan Brimob dengan baju loreng dan membawa senapan laras panjang, sempat mendatangi Mabes Polri pada siang hari dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Para wartawan juga terlihat terus mencari informasi terkait penahanan Verdi Sambo tersebut. Namun, petinggi di Mabes Polri belum bersedia memberikan komentar terkait penahanan Irjen Sambo tersebut. Sebelumnya, sebanyak 5 orang anggota Brimob dari Satuan Setingkat Peleton, SST, turun dari gedung Bareskrim Mabes Polri. Kelima anggota tersebut keluar menggunakan baju lengkap dan senjata laras panjang langsung menaiki kendaraan taktis yang berada di halaman parkir. Tak ada satu keluar dari mulut anggota Brimob yang telah berjaga-jaga sejak siang tadi. Verdi Sambo disebut perintahkan bawahan untuk tutupi fakta pembunuhan Brigadir J. Jakarta, Poskota, Co. ID, Irjen Verdi Sambo resmi dicopot dari jabatan Kepala Divisi Propam Mabes Polri. Verdi kini dimutasi menjadi pejabat tinggi pada pelayanan Markas Besar Kepolisian RI. Indonesia Police Watch, IPW, menilai keputusan Kapolri yang memutasi Verdi ke posisi tersebut tak lepas dari peristiwa di rumah dinasnya. Menurut dia, Verdi diduga berperan menghilangkan alat bukti untuk menutupi fakta dalam kasus yang menewaskan Brigadir J tersebut. Diduga ada perintah Verdi Sambo pada anggota Propam, bawahannya, dan juga penyidik Polres Jakarta Selatan untuk menutup fakta, kata Ketua IPW. Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan Jumat, 5 Agustus 2022. Adapun dugaan penutupan fakta yang dimaksud Sugeng meliputi olah TKP yang tidak dilakukan dengan benar serta pengambilan rekaman CCTV dan barang bukti lainnya. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo sebelumnya mengatakan Irjen Verdi Sambo dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri dan dimutasi sebagai Patianma. Pencopotan Verdi Sambo dari jabatannya itu tertuang dalam TR 16288 Kep 2022, 4 Agustus 2022. Adapun posisi Kadif Propam Polri digantikan oleh Irjen Syahardi Antono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakabareskrim. Jenderal Bintang 2 itu mengatakan Kapolri juga mencopot Brigjen Hendra Kurniawan yang sebelumnya telah dinonaktifkan dari jabatannya. Brigjen Hendra Kurniawan, Karopaminal di Propam Polri dimutasikan sebagai Patianma Polri, ujar Irjen Dedi. Posisi Karopaminal di Propam Polri pun kini dijabat oleh Brigjen Anggoro Soekartono yang sebelumnya menjabat sebagai Karo Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Divpropam, Polri. Kombes Agus Wijayanto, Sesro Waprov Divpropam Polri diangkat jabatan baru sebagai Karo Waprov Divpropam Polri, kata Irjen Dedi. Lalu, Karo Provos Divpropam Polri Brigjen Beni Ali dimutasikan sebagai Patianma Polri. Adapun jabatan Beni digantikan oleh Kombes Gupuh Setiono yang sebelumnya menjabat sebagai Kabak Yanduan Divpropam Polri. Irjen Verdi Sambo siap buka-bukaan kasus penembakan ke Komnas HAM. Genti.co. Kuasa hukum Irjen Verdi Sambo, Arman Hanis mengatakan pihaknya siap menerima panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Terkait pemeriksaan Pak Verdi Sambo, beliau pasti hadir untuk memberikan keterangan jika Komnas HAM meminta. Ujar Arman setelah dikonfirmasi Genti.co, Senin, 18 Juli 2022. Menurutnya, Irjen Verdi Sambo bersedia hadir untuk memberikan informasi yang diketahui terkait insiden tersebut. Enggak ada masalah, pasti Pak Sambo akan hadir jika memang dibutuhkan. Keterangannya, tegasnya. Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Horul Anam berinisiatif memanggil Irjen Verdi. Horul menerangkan, hal tersebut dalam upaya mendapat keterangan terkait insiden baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae.
Hal tersebut dia katakan setelah meminta keterangan pihak keluarga Brigadir J di Jambi. Kami pasti akan panggil teman-teman di pihak yang lain, teman-teman polisi, teman-teman siber dan sebagainya, terang Khairul. Selain itu, Komnas HAM berharap bisa bertemu dengan pihak istri Irjen Verdi, yakni Putri Chandrawati. Kami berharap bisa bertemu dengan pihak istri juga, kata Khairul. Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo angkat bicara soal penembakan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumahnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya, Arman Hanis mengatakan pihak keluarga Sambo sudah menyerahkan semua barang milik Brigadir Yosua tewas dalam insiden baku tembak dengan Baradae kepada penyidik kepolisian. Sudah diserahkan ke pihak penyidik semuanya, barang milik Brigadir J yang ada di rumah Pak Sambo. Yang saya ketahui seperti itu, kata Arman saat dihubungi wartawan, Jakarta, Senin, 18 Juli 2022. Kendati demikian, Arman tidak mengetahui apakah barang-barang milik Brigadir J sudah diserahkan kepada pihak keluarganya atau belum oleh penyidik kepolisian. Menurut dia, sebaiknya hal tersebut ditanyakan langsung kepada pihak Mabes Polri. Apakah diserahkan ke keluarganya? Silakan tanya ke Mabes Polri, ujarnya. Namun yang jelas, lanjut Arman, pihak keluarga Sambo sudah menyerahkan semua barang milik Brigadir J kepada pihak kepolisian. Namun, ia tidak mengetahui kapan penyerahan barang milik Brigadir J itu dilakukan keluarga Sambo kepada kepolisian. Yaitu saya tidak tahu kapan penyerahannya, saya juga tidak hadir. Silakan tanya ke Mabes Polri, ucapnya. Sebelumnya diberitakan, kuasa hukum Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak mendatangi Bareskrim Polri hendak membuat laporan terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di rumah Kepala Divisi Propam Polri pada Jumat, 8 Juli 2022. Kedatangan kita hari ini dalam rangka sebagai tim penasihat hukum dan atau kuasa dari keluarga Yosua Huta Barat. Untuk membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana dugaannya pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH pidana yungto pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 338 KUHP, yungto penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain yungto pasal 351. Kata Kamarudin pada Senin, 18 Juli 2022. Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan membuat laporan dugaan pencurian atau penggelapan handphone milik Brigadir J, termasuk adanya dugaan peretasan yang dialami oleh keluarga. Dugaan pencurian dan atau penggelapan handphone sebagaimana dimaksud pasal 362 KUH pidana yungto pasal 372, pasal 374 KUH pidana. Tindak pidana meretas dan atau melakukan penyadapan yaitu tindak pidana telekomunikasi, ujarnya. Namun demikian, Kamarudin menyebut pihaknya belum mencantumkan siapa nama terlapornya. Dalam hal ini, terlapornya masih dalam penyelidikan. Hanya saja, pihaknya menyertakan sejumlah bukti dalam membuat laporan hari ini. Terlapornya lidik, penyelidikan. Bukti-bukti sudah kami bawa antara lain perbedaan keterangan Kompers Bareskrim Polri atau Mabes Polri dalam hal ini Karopenmas Polri, kemudian berbeda dengan fakta yang kami temukan yaitu informasi yang diberikan adalah tembak-menembak, jelas dia. Tewasnya Brigadir J menimbulkan banyak persepsi. Banyak kejanggalan dari kematian Brigadir J. Ya, Brigadir J adalah ajudan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Brigadir J tewas dengan luka tembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Bahkan ditemukan sejumlah luka di tubuh Brigadir J. Beredar video menjelaskan sejumlah ketidakwajaran luka yang ada di jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Seperti diketahui, Brigadir J dinyatakan tewas tertembak oleh Baradae di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat, 8 Juli 2022, sore. Dikutip dari Kompas.com, Polri sebelumnya menyebutkan Brigadir J tewas karena baku tembak. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo masih bekerja.